Tara. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu yang udah subscribe ke channel ini, yang udah nontonin video-videonya, yang udah ninggalin komen baik pendek maupun panjang, yang udah nge-like, yang udah nge-share. Thank you so much. Sesuai dengan yang gue infoin di community tab ya. Jadi di sini di video ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disubmit lewat Google Form yang sempat dibagiin di community tab kemarin. Sekaligus juga mengumumkan 2 orang yang akan memenangkan giveaway dalam rangka perayaan 50.000 subscriber. Pertanyaan yang masuk ada banyak banget, ada 139 responses. Akan gue coba menjawab semuanya di video ini, tapi kalau ada yang kelewat mohon maaf banget. Jadi karena ada banyak, langsung kita mulai ya menjawab pertanyaannya satu persatu. Yang paling banyak ditanya ini yaitu sejak kapan sih gue suka baca buku dan buku apa yang bikin pertama kali jatuh cinta membaca. Yang pasti gue suka baca dari kecil karena dulu nyokap tuh sering bawain buku-buku ya, buku-buku bekas, bukan buku baru, gue inget. Tapi gue gak inget detailnya, buku apa yang pertama kali bikin gue jadi seneng banget baca. Mungkin karena udah terbiasa ngeliat buku, jadi gue penasaran sama isinya. Gue buka halamannya, lihat gambarnya, baca tulisan-tulisannya, dan ya seingat gue sih gue langsung tersedot gitu ke dalam ceritanya. Gue seneng tenggelam dalam cerita-cerita di buku-buku itu. Terus salah satu buku yang gue inget adalah buku berisikan dongeng-dongeng kayak Alice in Wonderland, Sleeping Beauty, tapi modelnya tuh pilih sendiri petualanganmu gitu. Jadi kita bisa lompat dari satu halaman ke halaman 70 gitu, dari halaman 5 misalnya langsung ke 70, atau dari halaman 5 mau ke langsung ke halaman 20. Tipe buku kayak gitu. Ada yang pernah baca kayak gitu juga gak sih, buku pilih sendiri petualanganmu? Selain tentu saja gue disodorkan sama majalah-majalah Bobo, majalah Donald Bebek, bahkan dari mulai SD tuh gue udah disodorin majalah Intisari. Meskipun gak paham isinya apa, tapi seneng aja gitu gue bacain isinya. Meskipun ada faktor dorongan juga dari nyokap, kayak bukan dorongan alias disuruh nih baca Intisari gitu ya. Gue baca Intisari, gue baca koran, meskipun gak paham isinya, kata nyokap gue supaya gue terbiasa dengan kalimat baku gitu ya, kalimat yang sesuai dengan EYD. Dan itu emang terbukti bermanfaat gitu ya. Pas udah kuliah, ketika disuruh nulis esai tuh gue bisa menuliskan esai dengan kalimat yang memang baku gitu. So thanks to my mom. Jadi itu dia jawabannya, sejak kapan gue suka baca buku. Kemudian pertanyaan yang kedua yang juga paling banyak ditanyain adalah apakah ada rencana untuk menulis buku, karena katanya gue udah baca banyak sekali buku, terus gue bisa mereview isi buku tersebut, apa gak ada niatan buat bikin tulisan seperti penulis-penulis yang karyanya gue baca. Untuk saat ini belum ada belum ada niatan untuk menulis. Mungkin kedepannya ada terinspirasi oleh sesuatu, jadi akhirnya gue pengen menulis. Doakan aja, karena ya gue akui menulis cerita itu, membangun sebuah cerita yang asik dan menarik buat diikutin tuh memang sebuah tantangan. Gue salut sama penulis-penulis yang gue baca karyanya selama ini, baik yang gue suka maupun enggak ya, karena meskipun gue gak suka, tetap penulis tersebut berhasil menciptakan sebuah karya dan berhasil diterbitkan gitu ya. Jadi untuk jawabannya adalah belum ada niatan untuk menulis novel atau menulis cerita. Oh, ada juga yang nanya pernah ikutan lomba cerpen gak? Enggak. Yang gue pernah ikutin adalah lomba menggambar dan gue berhasil jadi juara. Jadi harusnya mungkin gue jadi pelukis aja kali ya, atau ilustrator. Berikutnya ini ada beberapa pertanyaan yang kayak berkaitan dengan habit membaca gitu ya. Kayak ada yang cerita seneng beli buku karena banyak diskon tapi bacanya kayak males gitu ya. Ada juga yang nanyain dia lagi ngalamin reading slump. Jadi nanya apakah gue pernah mengalami reading slump, gimana caranya biar bisa cepet paham gitu sama buku yang lagi dibaca, karena katanya dia kadang suka mengulang beberapa kalimat dulu baru bisa paham sama artinya. Oke, gue coba menjawab ya. Yang pertama tentang reading slump. Tentu saja gue sebagai pembaca, apalagi pembaca yang cukup sering gitu ya membaca buku, pernah banget mengalami reading slump. Tapi karena tuntutan membuat konten, jadi biasanya gue mencoba untuk memanage mood gitu ya, mood membaca. Kalau memang ada di masa atau di fase gue kayaknya gak mood baca, itu gak akan gue paksain. Gue akan coba untuk break dulu sehari atau 2 hari, dan selama break itu paling gue mengisi waktu luang dengan nonton series atau nonton film. Nanti setelah udah gak baca 1-2 hari, dan setelah itu melihat tumpukan buku yang ada di kamar, pasti terpantik gitu rasa
kangen untuk membalik halaman buku, jadi ya abis itu gue baca buku lagi gitu. Dan akan gue awali dengan membaca buku-buku yang rasanya paling bikin penasaran di antara tumpukan buku-buku tersebut. Itu untuk tips reading slump. Kemudian berikutnya yang kedua, mengenai yang katanya sering banget beli buku tapi pas giliran baca males. Gue juga pernah ada di masa itu ya. Di masa gue seneng banget belanja buku, apalagi diskon kayaknya sekarang makin bertebaran ya, baik di online maupun di offline. Tapi tahun lalu gue melakukan yang namanya decluttering karena emang udah sampai di titik dimana gue jenuh gitu melihat tumpukan buku yang overflowing, alias banyak banget. Di kolong meja ada, di rak buku ada, di rak buku pun susunannya udah gak rapi lagi karena gue main asal taruh-taruh aja gitu kan, gak ditata dengan rapi. Pada intinya gue akhirnya jenuh dan memutuskan untuk decluttering. Gue mencoba metode yang diajarkan Marie Kondo dengan cara dikeluarin semuanya, dipegang satu-satu, dan akhirnya ya terseleksi tuh buku-buku yang mana sih yang emang pengen banget gue baca, atau mungkin buku-buku yang udah dibaca tapi masih pengen disimpan. Dan akhirnya sekarang yang ada di kamar ini adalah bener-bener buku yang emang masih sparks joy, alias pengen gue simpan atau pengen gue baca. Jadi menurut gue itu salah satu tips ya yang bisa dilakukan kalau emang merasa kok kayaknya gue beli buku mulu ya tapi kayaknya gak ada niatan buat baca. Nah mungkin bisa jadi kamu udah jenuh dengan tumpukan buku yang udah ada di kamar meskipun belum dibaca, tapi karena waktu itu belinya secara impulsif tanpa ada pertimbangan mendalam, pada akhirnya bukunya udah nyampe ke kita tapi setelah nyampe kehilangan mood gitu ya. Jadi mungkin bisa coba trik untuk decluttering buku-buku tersebut. Kemudian yang ini ya, yang gimana sih supaya cepet paham baca, karena bisa baca satu kalimat berkali-kali baru paham. Nah gue juga beberapa kali mengalami hal kayak gitu ya, dan biasanya sih terkait dengan narasinya. Kadang kalau ada narasi dalam satu buku yang gue gak paham tuh bisa harus baca berkali-kali baru srek gitu ya, baru paham sama narasi tersebut. Gue juga gak tahu itu kenapa. Mungkin perkiraan gue adalah ya karena sesimpel gak cocok aja gitu sama narasinya, baik itu narasi dari tulisan penulis Indonesia maupun narasi dari karya terjemahan gitu kan. Kadang ada juga ya karya-karya terjemahan yang kita gak paham ini maksudnya kalimatnya apa ya, dan bisa jadi itu karena mungkin terjemahannya yang kurang luwes, atau ya kita gak cocok aja gitu sama gaya penerjemahannya. Biasanya yang gue lakukan adalah mencoba dulu membiasakan ya di 1-2 halaman pertama sampai ya kira-kira 5-10 halaman lah gue baca. Kalau memang tetap nggak masuk di otak juga, tetap nggak klik di hati dengan gaya narasinya, ya berarti emang buku tersebut nggak cocok di gue dan akan gue DNF aja, alias nggak akan ditamatin gitu ya. Karena daripada nanti jadinya nggak mood baca jadi reading slump, mendingan nggak gue tamatin, nggak dilanjutin. Biasanya sih gue simpen dulu, terus nanti mungkin di lain waktu moodnya udah berubah dan ketika baca bisa langsung klik gitu dengan narasinya. Tapi kalau memang waktu kamu terbatas, saran gue sih untuk nggak usah dilanjutin aja ya, udah direlakan aja. Masih banyak buku-buku lain yang menanti untuk kamu baca, dan siapa tahu buku yang lain itu justru adalah buku yang klik dan cocok untuk kamu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya yang paling sering ditanyain adalah berkaitan tentang channel YouTube ini gitu. Oke, gue coba jawab ya. Jadi awal mula terjun ke dunia perbukuan ini sebenarnya nggak sengaja. Sebelum bikin video tentang buku tuh yang gue bikin adalah video-video daily vlog, alias video-video yang ngasih lihat keseharian. Karena waktu itu tahun 2016 atau 2017 emang lagi booming ya video-video daily vlog. Sampai di satu titik tuh gue nggak tahu harus bikin video apa lagi. Karena ternyata hidup gue nggak semenarik itu. Dan akhirnya kepikiran kenapa nggak ngebahas aja tentang buku yang terakhir dibaca. Bikinlah waktu itu video tentang buku, ngasih tahu ceritanya tentang apa, terus apa yang gue suka. Dari situlah akhirnya terpantik gitu ya, kepikiran ada nggak ya channel-channel YouTube yang emang fokusnya ngebahas tentang buku. Singkat kata, ketemulah dengan istilah booktuber. Dan ternyata di Indonesia ada juga booktuber dan ada komunitasnya bernama Booktube Indonesia. Nah karena ketemu wadahnya itu, akhirnya gue terdorong untuk konsisten terus bikin video tentang buku. Itu kurang lebih versi singkatnya dari awal mula gue bikin channel Booktube. Terus tantangannya apa aja? Banyak tentunya. Mulai dari segi platformnya itu sendiri, si YouTube-nya ini sendiri, kan kalau kita bikin konten tentunya ada keinginan untuk kontennya ditonton oleh banyak orang gitu ya, supaya dapat gitu nyampe message-nya ke orang-orang yang nonton. Dan itu mau gak mau ya berarti gue harus cari tahu tentang si
platform YouTube ini sendiri gitu. Kemudian yang kedua, tantangan kedua setelah gue cari tahu tentang YouTube, ternyata memang ada konten-konten atau topik-topik yang mungkin lebih banyak dapat view ya. Kayak misalnya tentang fashion, tentang lifestyle, tentang beauty, food. Konten-konten seperti itu mungkin lebih banyak dapat view dibanding konten yang ngebahas tentang buku. Apalagi buku yang gue bahas ini bukanlah buku yang masuk ke kategori pengembangan diri ya, yang mana itu juga banyak dicari orang, tapi buku-buku yang lebih ke entertainment alias untuk kesenangan aja, untuk hiburan gitu ya. Jadi itu juga merupakan tantangan tersendiri. Terus kalau menjawab gimana caranya untuk mengatasinya dan tetap semangat, yang pasti sih karena emang gue suka bikin video ya, jadi emang seneng ngulik. Ternyata setelah gue coba konsisten, ternyata gue seneng gitu loh bikin video tuh. Meskipun kadang capek, jenuh, melakukan hal yang sama dan berulang-ulang, tapi ketika dilakuin tuh kayak pas lagi rekaman gitu tuh ternyata gue seneng gitu loh. Terus pas ngeditnya meskipun males setengah mati, tapi ketika mulai menyusun strategi, oh gue pengen bikin videonya kayak gini, editannya kayak gini, ternyata seneng gitu ngerjainnya. Intinya karena gue seneng ngerjainnya. Yang kedua juga karena yang dibahas adalah tentang buku, sesuatu yang emang gue sudah suka dari kecil gitu ya. Itu sih paling basicnya atau hal mendasar yang bikin kenapa gue tetap konsisten ngupload video sampai sekarang. Dan yang ketiga tentu saja karena udah kecemplung, udah 5 tahun ngejalanin jadi booktuber, kayaknya udah kecemplung, brandingnya udah dapet juga gitu ya, karena Sofia booktuber, jadi ya udah. Yang keempat juga karena menurut gue ada manfaatnya. Bener gak sih ada manfaatnya buat kamu yang nonton, apakah mendapat manfaat dari channel ini? Tapi yang pasti dari gue niatannya adalah memberikan manfaat, meskipun yang dibaca hanyalah sebuah cerita fiksi yang tujuan yang menghibur, menurut gue itu juga ada manfaatnya. Jadi karena ada manfaatnya, makanya tetap gue lakukan gitu ya. Terus momen yang membanggakan atau bikin terharu apa ya? Kayaknya tiap kali teman-teman nulis komen di tiap video gue aja itu udah gue bikin terharu gitu. Beneran, ini gak lebay. Karena gue paham banget ya yang namanya waktu atau atensi sekarang tuh jadi barang berharga banget. Jadi buat kamu-kamu yang ngeluangin waktunya buat nonton video gue 5 menit, 10 menit, dan gak cuma nonton gitu, tapi ngetik komen di video gue ya, apapun itu aja udah bikin gue terharu gitu, karena berarti kalian meluangkan waktu kalian yang berharga itu untuk nonton dan nulis komen tersebut. Terima kasih banyak. Berikutnya masih berkaitan dengan dunia konten kreator buku gitu ya. Ada pertanyaan menarik dari Afdal24 Fadil yang nanyain, sebagai full time content creator di dunia perbukuan, apakah Kaya pernah merasakan adanya tekanan untuk harus membaca lebih banyak buku setiap bulannya? Kalau iya, apakah hal itu dapat mempengaruhi atau mengurangi rasa cinta Kaya terhadap membaca? Nah, ini pertanyaan menarik dan gue umumkan sebagai pemenang pertama ya, Afdal24 Fadil. Nanti gue akan kirim email, bisa cek inbox atau mungkin masuk ke folder spamnya. Dan untuk menjawabnya, apakah ada tekanan untuk baca lebih banyak buku? Kurang lebih iya ya. Tadinya gue menyangkal hal tersebut. Enggak, gue gak ngerasa punya tekanan, gue gak ngerasa punya beban gitu ya dalam membaca. Tapi ternyata tahun kemarin itu ketika 1 bulan gue cuma baca let's say 2 atau 3 buku, itu bikin gue minder untuk bikin video wrap up. Kan biasa gue suka bikin video wrap up ya di akhir bulan, jadi ngasih lihat buku-buku apa aja yang udah dibaca. Tapi ternyata pas dicek di reading tracker, gue cuma baca 3 buku ya gitu kan, saking sibuknya di bulan tersebut atau karena gak mood baca. Jadi akhirnya gue gak bikin, dan akhirnya disatuin jadi 2 atau 3 bulan barulah dibikin video wrap upnya. Jadi ya mungkin ya ada tekanan, tapi kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya meskipun cuma baca 3 atau 4 buku, hitungannya juga udah banyak sih, karena kan tiap orang kecepatan membacanya tuh beda-beda gitu ya. Untuk satu orang mungkin 4 buku itu adalah banyak, tapi bisa juga buat orang lain 4 buku tuh sesuatu yang kecil gitu ya. Karena di komunitas atau di lingkaran teman-teman gue yang emang suka baca gitu ya di media sosial, yang dilihat kadang mereka tuh bisa baca 20 buku, 30 buku dalam sebulan gitu. Jadi pada akhirnya gue merasa ya yang namanya banyak atau sedikit itu relatif sih, dan kembali lagi ke yang dituntut dari seorang konten kreator adalah bagaimana dia mempresentasikan konten itu dengan cara yang menarik, gak peduli buku yang ditampilkan banyak atau sedikit. Jadi mindset gue jadi bergeser ke arah situ. Kemudian berikutnya, apakah hal itu mempengaruhi atau mengurangi rasa cinta Kaya terhadap membaca? Kalau tuntutan untuk baca banyak buku sih enggak ya, bukan berpengaruh ke rasa cinta membaca. Tapi mungkin yang berpengaruh ke rasa cinta terhadap membaca adalah tuntutan atau beban untuk membaca buku-buku yang memang
sedang hype atau memang lagi baru rilis gitu ya, baru terbit gitu. Jadi kadang gue mempertanyakan diri gue sendiri, apakah gue harus membaca buku ini karena supaya bisa dijadiin konten gitu, atau apakah gue baca buku ini karena memang penasaran dan bener-bener pengen baca. Di situ sih dilema yang sering terjadi ketika mau bikin satu video gitu. Apakah gue baca ini karena pure karena gue memang penasaran, atau apakah gue baca ini karena pengen dijadiin konten. Jadi di situ paling dilema yang terjadi dalam diri seorang konten kreator buku. Pertanyaan berikutnya juga menarik ya, dan berkaitan juga tentang membaca sebagai gaya hidup. Dilontarkan oleh akun email Sahrina BDUH ya. Jadi ini mau gue pilih sebagai pemenang kedua giveaway ya, yaitu akun Sahrina BDUH. Nanti akan gue email, coba cek folder inbox atau spam ya. Jadi pertanyaannya itu, kayak pernah ngerasa nggak kalau kegiatan baca buku sekarang tuh udah jadi salah satu kegiatan yang dalam tanda kutip diromantisasi dan dilihat bukan sebagai kebutuhan lagi tapi sebagai lifestyle. Menurut kakak hal itu salah apa benar? Nah, salah satu tujuan gue bikin channel YouTube ini adalah supaya membaca itu bisa jadi lifestyle alias jadi gaya hidup orang-orang. Sama seperti olahraga lari yang gue inget banget waktu masih SMA, gue benci banget sama yang namanya lari gitu ya. Kan kalau mau masuk pelajaran olahraga, gurunya tuh nyuruh murid-murid untuk pemanasan dengan cara lari ngitarin lapangan. Bahkan lebih ekstrim lagi waktu itu ngitarin sekolah. Itu gue inget banget, benci banget ketika disuruh lari. Tapi yang terjadi sekarang di tahun-tahun 2000-an, lari tuh jadi sebuah gaya hidup gitu ya, dimana orang tuh pengen kelihatan menggeluti olahraga lari. Entah dia cuma datang ke GBK misalnya pakai baju lari terus foto di situ dan diunggah di media sosial. Perkara dia lari apa enggak kita juga nggak tahu kan. Yang pasti dia foto di situ sedang lari, yang menandakan bahwa dia bangga, dia pengen dicap sebagai pelari. Menurut gue itu efek yang bagus ya, karena gue juga mau nggak mau jadi terpengaruh. Wah, ternyata lari sekarang keren ya, oke deh yuk cobain lari. Dan ternyata gue juga suka, pada akhirnya jadi suka gitu sama kegiatan lari tersebut. Begitu pula halnya dengan kegiatan membaca buku yang sepertinya sekarang udah mulai diromantisasi ya, dengan kehadiran media sosial, dalam hal ini khususnya TikTok. Di YouTube kamu juga mungkin bisa nemuin banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang bagaimana TikTok mengubah membaca atau industri buku itu jadi sesuatu yang diromantisasi, jadi fast fashion lah katanya istilahnya. Menurut gue ini bukan perkara benar atau salah sih, ada dua sisi ya, positif dan negatif. Sisi positifnya sama seperti kegiatan lari tadi, jadi pada akhirnya orang pengen dilihat lagi baca buku supaya dapet cap kerennya itu gitu. Jadi mungkin dia foto lagi di mana gitu baca buku dan diposting di media sosial supaya terlihat keren. Menurut gue ini sesuatu yang bisa mengarah ke hal yang jadi lebih baik lagi, dimana orang jadi nggak malu-malu lagi untuk menunjukkan kalau dia sedang baca buku di tempat publik. Perkara dia baca atau enggak ya nggak masalah gitu kan, sama seperti lari tadi, perkara dia ke GBK pakai baju olahraga lari apa enggak ya nggak masalah gitu. Tapi kan pada akhirnya efek yang ditimbulkan orang lain tuh ingin mencoba, dan balik lagi ke setiap individunya, apakah dia cocok dengan kegiatan itu atau enggak, apakah dia cocok dengan kegiatan lari atau enggak, apakah dia cocok dengan kegiatan membaca buku atau tidak. Syukur-syukur mayoritas orang jadi seneng gitu ya, jadi cocok dengan kegiatan membaca buku. Tapi tentu saja ada efek negatifnya juga, dimana kita tahu sekarang stigmanya orang kalau baca buku tuh kelihatannya pinter gitu ya. Terus pada akhirnya akan ada omongan-omongan negatif juga di media sosial yang mencap orang tersebut cuma pengen kelihatan pinter ketika dia mengunggah foto sedang membaca buku. Setiap hal tuh selalu ada dua sisi, positif dan negatif. Jadi kita nggak bisa memandang segala sesuatunya hitam dan putih. Begitupun dengan hal ini ya, meromantisasi kegiatan membaca buku. Kalau gue lebih ke sisi yang pro dibanding yang kontra. Nggak apa-apa juga kalau cuma dijadiin alasan supaya terlihat keren. Tapi ingat bahwa pasti ada hal-hal negatif lainnya. Salah satunya adalah orang-orang yang nyinyir. Tapi kalau semakin banyak orang melakukan hal tersebut, nyinyiran itu mungkin akan jadi berkurang gitu jumlahnya, karena ketutupan sama kalimat-kalimat yang justru jauh lebih positif. Itu opini gue. Kalau kamu punya opini lain gitu ya terkait meromantisasi kegiatan membaca ini, bisa share juga ya di kolom komen. Sepertinya seru nih kalau kita diskusiin. Pertanyaan berikutnya, dari semua buku jilid yang pernah Kaya baca, siapa 3 author favorit sepanjang masa dan apa karya terbaiknya? Kalau sepanjang masa agak susah, karena gue baru mengikuti karya-karya Japanese literature tuh ya pas masuk dunia perbukuan, alias masih baru banget, kayak 5 atau 6 tahun ke belakang aja. Tapi kalau
kalau kurun waktunya di angka tersebut ya 6 tahun ke belakang, bisa dibilang tentu saja ada Akio Shirikako ya, kemudian Minato Kanae dan juga Keigo Higashino, karena memang 3 penulis itu yang karyanya masih bisa dinikmatin sampai sekarang. Dalam artian penerbitnya pun punya peran untuk terus menerbitkan karya-karya dari 3 penulis itu. Karena ada juga penulis lain yang gue suka kayak Shoji Shimada gitu ya, tapi yang baru terbit karyanya baru 2. Jadi gak bisa dibilang all time, dan belum tentu gue suka juga gitu sama karya Shoji Shimada yang lain karena belum dibaca. Jadi ya untuk saat ini safe to say 3 author jelly favorit gue adalah Akio Shirikako, Minato Kanae, dan juga Keigo Higashino. Berikutnya nih berkaitan tentang kegiatan mereview buku ya. Jadi semoga gue bisa bikin video terpisah ya tentang cara gue mereview buku, tapi di sini dijawab singkat dulu aja. Jadi pertanyaannya, ketika mereview novel mystery thriller, mana yang lebih jadi fokus kakak antara kualitas penyusunan teka-teki atau resolusi akhir cerita, dan bagaimana respon kakak jika tidak puas dengan alur atau endingnya? Biasa kalau gue bikin review nggak ada satu faktor banget yang dihususin sih dalam review tersebut, atau ada ya? Selama ini sih gue merasa nggak ada yang terlalu gue fokusin faktor-faktornya. Gue selalu berusaha untuk membahas ke semua aspeknya secara rata gitu kan. Jadi baik dari segi penyampaian misterinya, kemudian endingnya gitu kan. Jadi di sini nggak ada yang terlalu difokusin. Terus kalau respon tentang alur atau endingnya dan nggak puas, ya biasanya disampaikan aja gitu kenapa nggak puas. Dan belum tentu di setiap review gue kasih feedback gitu ya, akan lebih seru kalau alurnya begini, akan lebih seru kalau endingnya begini. Nggak selalu, tapi ya kalau gue nggak suka, gue akan sampaikan kalau gue kurang suka. Semoga menjawab. Kemudian berikutnya pertanyaannya, pernah ngerasa takut nggak sih baca novel thriller kakak jadi nggak percaya sama orang atau takut akan terjadi satu hal yang sama kayak di buku terhadap diri sendiri gitu? Karena kan apa yang dibaca tuh kadang cerminan dari kejadian nyata, atau penulisnya pasti mengambil inspirasi dari sesuatu yang pernah terjadi gitu ya. Jadi kadang gue kepikiran, iya ya kalau kejadian kayak gitu gimana. Tapi kalau sampai ngerasa parno banget itu enggak sih, untungnya enggak. Nah ini dia pertanyaan berikutnya juga masih berkaitan tentang mereview buku ya. Apa aja aspek yang diperhatiin waktu nge-review buku? Karena aku selalu bingung kalau ditanya buku ini bagus nggak, bagusnya di mana. Nah jadi tiap kali gue nyampein materi tentang mereview buku, di situ gue selalu bilang kalau mereview itu sama kayak keterampilan lainnya ya, perlu dilatih, perlu diasah. Dulu pun gue nggak paham gitu loh, kenapa gue suka sama satu buku gitu. Dari segi apa buku ini menurut gue bagus. Tapi kemudian setelah semakin sering membaca buku, dalam artian semakin banyak buku yang gue baca, jadi punya perbandingan gitu. Jadi gue punya referensi untuk membandingkannya. Jadi gue tahu kenapa gue suka ini karena ternyata di buku yang lain gue tidak suka yang begitu gitu ya. Kebayang gak sih? Jadi memang perlu dilatih, dan salah satu cara melatihnya adalah juga dengan semakin banyak membaca buku dan membuat reviewnya, menuliskan hal apa yang disuka dan hal yang gak disuka. Itu versi singkatnya. Semoga bisa bikin video khusus tentang cara mereview buku. Kemudian ada yang nanya gimana cara mengatasi rasa pengen cepat mengakhiri atau ngelihat ending buku. Soalnya kadang aku gak tahan lihat bab akhir buku, keburu penasaran endingnya bakal gimana nanti. Gue pernah iseng gitu ya nengok ke akhir bukunya Tokyo Zodiac Murder, lalu kemudian jadi ke spoiler ketahuan siapa pelakunya. Dari sejak itu gue udah kapok, gak pernah lagi iseng nengok halaman terakhir dari satu buku. Mungkin kamu harus kena spoiler dulu ya sekali-sekali, baru kemudian kapok untuk gak iseng ngelihat ending satu buku. Kemudian ada yang nanya judul terfavorit dari Akio Shirikako, maksimal 2 judul. Yang menempati top 2 saat ini masih Absolute Justice sama Girls in the Dark. Kemudian ada yang nanya gimana proses pemilihan buku yang bakal Kak Aya review di YouTube. Apakah ada kriteria khusus yang Kak Aya pertimbangkan untuk bikin review suatu buku? Sebenarnya nggak ada kriteria khusus ya, based on suka-suka aja. Kadang kalau misalnya habis baca buku nih kayak, oh bagus nih, kayak menarik nih, atau bahkan misalnya 5 star gue kasih rating 5 gitu, baru gue bikinin review khususnya, supaya di sisi lain supaya gue inget kenapa ya waktu itu gue kasih ini rating 5 bintang. Tapi kadang ada juga buku yang gue review khusus tapi nggak 5 bintang. Ya pada dasarnya suka-suka aja sih. Ada yang nanya apakah suka baca buku-buku literatur Cina, literatur sama novel tuh sebenarnya sama nggak ya? Gue belum pernah riset sih, belum pernah cek di Google literatur sama novel sama atau enggak. Tapi kalau novel Cina atau novel Mandarin, gue pernah baca yang Surat Kematian dan itu suka. Dan tapi kayaknya belum pernah baca lagi yang lain ya, seingat gue sih. Jadi kalau ditanya suka ya sebenarnya suka aja sih, tapi baru satu buku, gimana dong? Kemudian ada yang nanya karakter utama yang paling annoying di buku-buku yang dibaca tahun ini.
Tahun ini tuh maksudnya tahun kemarin ya, 2023. Oh mungkin karakter yang ada di Worst Book kemarin, salah satunya yang di novel Mahkota di Pikiranku, itu kesel banget gitu sama tokoh utamanya yang gak punya insting sebagai seorang intel. Karena dia tuh ceritanya hilang ingatan, tapi menurut gue kalaupun dia hilang ingatan, harusnya insting dia tuh masih ada gitu ya untuk melakukan hal-hal yang udah tertanam di alam bawah sadarnya gitu. Tapi gue gak melihat hal tersebut di tokoh itu gitu. Jadi gue kesel banget. Itu sih salah satunya. Kemudian berikutnya saran kakak untuk penulis di Indonesia. Jangan menyerah ya. Karena saingannya bisa dibilang penulis Indonesia tuh bukan cuma penulis-penulis di Indonesia aja, tapi juga penulis-penulis luar negeri ya. Karena dengan adanya kemudahan globalisasi, asik bahasanya berat, dimana kita sekarang udah bisa mengakses novel-novel bahasa Inggris dengan mudah. Tentu saja penulis Indonesia juga memiliki persaingan yang semakin ketat gitu ya. Jadi intinya semangat, jangan menyerah, terus mengasah kemampuan. Asik. Udah kayak juri-juri Indonesian Idol. Kemudian buku apa yang sampai sekarang masih kayak sayang pakai banget. Nih gue kalau ditanya buku all time favorite, buku yang sampai sekarang masih disayang banget tuh susah gitu jawabnya, karena ada masa-masa dimana gue tuh vakum baca buku gitu. Akibat kuliah sama baru masuk ke dunia kerja itu gak sempet baca buku. Dan yang terjadi buku-buku yang waktu dibaca masa kecil itu udah gak tahu kemana, karena gue memang tidak punya rumah tetap ya, pindah-pindah terus gitu. Jadi kalau ditanya yang sampai sekarang masih sayang pakai banget tuh nggak kebayang. Paling ya buku-buku yang masih disimpan aja sih, yang pada akhirnya nggak di unhaul, berarti kan masih sparks joy ya, dan itu udah pernah gue liatin di video yang ini nih. Kemudian berikutnya ini juga menarik nih, hal menarik apa yang terjadi dalam hidup Kak Aya saat setelah mengenal buku, perubahan besar apa yang telah Kak Aya capai dengan membaca buku-buku yang bisa merubah pandangan Kak Aya terhadap sesuatu. Ini juga ada beberapa pertanyaan lain ya yang mirip-mirip kayak gini, kayak misalnya pertanyaan berikutnya nih, dampak atau perubahan dalam hidup Kak Aya setelah menjadi bookstagram dan booktuber. Terus juga kayak misalnya satu buku yang menurut Kak Aya punya kemampuan luar biasa mengubah pandangan hidup dan sekaligus menghibur Kak Aya. Terus ada juga nih yang ada nggak value yang Kak Aya dapat dari sebuah novel thriller yang nggak didapetin dari novel lain. Kalau ada sebutin dan kasih alasannya. Terima kasih. Jadi intinya sama ya, kayak apa sih perubahan yang didapat setelah berkecimpung di dunia buku dan udah banyak buku. Terus terutama karena genre favorit gue adalah novel-novel misteri dan juga thriller. Sebenarnya apa gitu manfaat dari membaca buku-buku itu gitu ya. Yang gue rasakan justru buku-buku yang pada akhirnya merubah hidup gue gitu ya, merubah cara pandang gue adalah buku-buku seperti itu. Dan yang paling berkesan dan paling gue ingat adalah novel atau seri Cormoran Strike yang ditulis oleh Robert Galbraith. Di situ gue mengikuti perkembangan karakter salah satu tokoh utamanya bernama Robin Ellacott, di mana di situ dia mengalami konflik yang kurang lebih relatable lah ya sama gue gitu kan. Terus juga gimana cara penulisnya mengelaborasi apa yang dirasakan oleh si Robin ini, itu bikin gue jadi tersadar. Dulu tuh gue ini kan ya suka marah-marah gitu, pokoknya ada yang gak berjalan sesuai rencana pasti marah gitu, tanpa berusaha untuk menelaah kenapa sih gue marah gitu, tanpa memperhatikan perasaan gue sendiri gitu. Nah di buku itu tuh gue membaca apa yang dirasakan sama Robin. Di situ dijelasin, oh Robin tuh nangis gara-gara dia begini, terus di sisi lain juga dia mengalami situasi ini, dan dari situ gue langsung kebuka ting gitu kan ya, oh iya ya, mungkin sebenarnya apa yang gue rasakan ketika berada di posisi yang sama dengan Robin tuh adalah kurang lebih kayak gitu ya. Jadi mungkin kedepannya gue juga perlu untuk memproses emosi-emosi yang gue rasakan. Nah padahal itu novel detektif gitu ya, novel misteri detektif tentang kasus pembunuhan, tapi gue berkaca dari tokoh utamanya, dan itu adalah sesuatu yang pada akhirnya mengubah hidup gue, mengubah cara pandang gue terhadap emosi-emosi yang gue rasakan, bukan dari buku-buku non-fiksi yang ngebahas tentang emosi. Mungkin kalau gue pengen mempelajari lebih lanjut, barulah gue membaca buku-buku terkait hal itu. Tapi justru yang bikin gue dibukakan, yang dapat pencerahan malah dari novel-novel seperti itu. Dan masih banyak novel-novel misteri thriller lainnya, terutama psychological thriller ya, yang lebih membahas tentang cara berpikir satu orang, gimana dia menghadapi masalah. Justru dari situ gue berkaca gitu, oh ternyata orang lain ada juga yang ngalamin apa yang gue rasakan, dan dia tuh mikirnya kayak gitu. Jadi pada akhirnya gue merasa gak sendiri. Terus ketika didiskusikan buku tersebut dengan pembaca lain tuh punya opini yang lain, dan dari situ akhirnya gue juga belajar, oh ternyata menurut orang lain sikap seperti ini tuh menyebalkan ya, oh menurut orang lain ternyata cara pikir kayak gini tuh sia-sia ya. Itulah manfaat-manfaat yang gue dapatkan setelah banyak membaca bukunya buku novel misteri thriller loh ya, novel fiksi, bukan buku pengembangan diri, yang pada akhirnya merubah cara pandang gue pribadi. Makanya gue bersyukur banget bisa melalui jalan ini ya,
jalan ini dalam artian berkecimpung di dunia perbukuan. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi ini gue habis ngecas baterai kamera ya, jadi mungkin posisinya agak berubah sedikit. Tapi baiklah, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan pertanyaannya kurang lebih sama kayak sejauh mana atau seberapa besar dukungan suami terhadap hobi baca buku ini dan juga terhadap kegiatan-kegiatan Bookstagram dan Booktube. Apakah bantu ngeditin video atau nemenin kemana-mana hunting buku atau yang lainnya. Sama berikutnya itu dukungan keluarga ketika memutuskan jadi booktuber. Itu seperti apa? Dan penasaran kakak di rumah apakah ngelakuin hal-hal layaknya perempuan kebanyakan kayak masak, nyuci baju, dan kegiatan lainnya. Karena sejujurnya kepo sama kegiatan kakak selain jadi booktuber. Itu kesehariannya seperti apa? Tolong dijawab. Sama ini mungkin berikutnya berkaitan dengan pertanyaan apa pekerjaan utama kakak gitu ya. Wah, ini pertanyaan super kepo nih. Seperti tadi udah dijelaskan gitu ya, kalau gue tuh terjun ke dunia perbukuan ini tuh nggak langsung oke gue mau jadi booktuber gitu, seolah-olah booktuber itu bisa jadi sesuatu yang dalam tanda kutip menghasilkan gitu ya, bisa hidup dari kegiatan ngebooktube. Tapi terjadinya tuh perlahan-lahan gitu, pergeserannya tuh terjadinya perlahan-lahan. Karena sebelum terjun bikin YouTube pun sebenarnya gue juga nggak punya pekerjaan tetap gitu ya, jatuhnya freelance. Dan sebelumnya itu gue berkecimpung di dunia event atau acara. Dan ada satu masa dimana pada akhirnya gue nggak terjun lagi ke dunia event karena ada satu dan lain hal dan masih bingung gitu mau ngerjain apa lagi. Sampai akhirnya kesempatan untuk nge-YouTube tuh dateng gitu kan. Tapi memang tidak semerta-merta dijadikan penghasilan utama. Prosesnya terjadi secara pelan-pelan. Berkaitan dengan pertanyaan apa dukungan keluarga dalam hal ini suami gitu ya terhadap keputusanku untuk fokus ke dunia booktube ini, nggak yang juga tidak terjadi tiba-tiba gitu ya, nggak oke, aku setuju kalau kamu mau jadi booktuber atau jadi content creator, nggak gitu juga. Bisa dibilang dari sikap yang ditunjukkan secara nggak langsung dia juga setuju kalau aku terus-terusan bikin konten atau jadi content creator atau jadi booktuber gitu ya. Bentuk dukungan dia seperti apa? Apakah ngeditin video? Oh tentu tidak. Ini semua murni pekerjaan sendiri gitu ya, mulai dari ngerekam sampai ngedit sampai nayangin videonya. Salah satu bentuk dukungannya mungkin bisa dibilang ya tadi juga ditanyakan apakah nganterin kalau ada acara perbukuan. Ya kalau misalnya waktunya memungkinkan dia juga nganterin gitu ya ke acara-acara perbukuan. Bentuk lain mungkin kompromi jadwal kali ya, karena kan buat yang belum tahu juga kalau gue pribadi saat ini belum punya rumah tetap, jadi saat ini masih tinggalnya di tempat kos yang mana bentuknya adalah kamar ini gitu ya, berapa kali berapa ini berapa meter ya matematikanya nggak jago, 4 kali 4 meter gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berdua nih, gue sama suami lagi di kamar, otomatis kamarnya tuh nggak bisa dipakai buat bikin konten atau bikin video karena butuh space yang agak besar gitu. Jadi mungkin bentuk dukungan dia adalah dia mengalah untuk keluar rumah supaya ruangannya bisa dipakai untuk bikin video. Dan selama ini gue juga berusaha untuk menyesuaikan jadwal gitu. Jadi gue bikin video kalau memang suami sedang ada kegiatan di luar, dalam artian kerja di luar, pas dia lagi kerja barulah gue memanfaatkan ruangan untuk bikin video. Mungkin itu salah satunya bentuk dukungannya ya. Jadi kompromi ruangan. Terus juga berkaitan dengan kegiatan sehari-hari selain bikin video ngapain, apakah melakukan pekerjaan rumah lainnya kayak nyapu, ngepel, masak dan sebagainya. Tentu saja iya, karena tidak ada lagi yang melakukan hal-hal itu selain aku. Jadi bisa dibilang memang butuh yang namanya manajemen waktu. Makanya beberapa tahun ke belakang, tahun atau 2 tahun ke belakang itu jadwal gue udah cukup terbentuk gitu. Misalnya hari Selasa itu gue nulis skrip video, hari Rabunya dipakai untuk rekaman, kemudian hari Kamisnya dipakai untuk ngedit, Jumatnya videonya tayang gitu. Nah kan masih ada sisa hari lainnya ya. Sisa hari lainnya itu biasanya gue pakai untuk kegiatan yang lainnya, entah itu bersosialisasi keluar rumah atau kan membersihkan rumah gitu kan. Terus juga dalam sehari gue juga membagi waktu untuk kalau lagi semangat masak sendiri, tapi biasanya gue juga cuma order online. Intinya gue tetap melakukan pekerjaan rumah lainnya selain
pekerjaan utama sebagai konten kreator atau bikin video tentang buku. Dan itu sekaligus menjawab apa pekerjaan utama gue. Mungkin ya bisa dibilang bikin konten tentang buku ini adalah pekerjaan utama gue saat ini. Semoga menjawab ya kekepoannya. Nah, pertanyaan berikutnya ini adalah tentang dunia fantasi alias semesta di cerita-cerita fantasi. Intinya tuh pada nanyain kalau misalnya semesta yang ada dalam cerita-cerita fantasi yang gue baca itu beneran ada, mau pilih tinggal di mana, terus juga apakah mau jadi tokoh utama yang menghadapi tantangan atau menghadapi konflik, atau jadi orang ketiga yang hanya memandang atau mengikuti adegan-adegan dalam cerita tersebut. Karena cerita fantasi yang gue baca bisa dihitung pakai jari gitu ya, gak banyak-banyak amat, dan yang membekas serta masih gue baca ulang sampai sekarang adalah Harry Potter. Tentu saja gue memilih untuk tinggal di semesta sihirnya Harry Potter dan memilih untuk jadi tokoh utama yang menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan bisa mengatasinya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan tips biar suka baca buku genre misteri. Soalnya aku tuh suka gemes pas lihat reading vlog Aya baca buku thriller, tapi aku gak berani buat baca sendiri. Nah, ini yang masih gue pertanyakan gitu ya. Sebenarnya orang kenapa takut baca novel thriller? Padahal bukan sesuatu yang creepy kayak novel horor yang ada penampakan-penampakannya. Tapi lagi-lagi ya, tiap orang punya preferensinya masing-masing. Siapa tahu lebih takut sama hal-hal seperti kasus pembunuhan dibanding hantu-hantuan. Kayak gue pernah sharing juga ya di video yang ini nih, yang all about thriller, beberapa rekomendasi buku yang bisa dibaca untuk yang baru mau menjajal novel thriller. Jadi mungkin bisa coba nonton di video yang itu untuk rekomendasi. Jadi intinya tips supaya suka baca buku genre misteri tentu saja mencoba ya. Yang jadi poin adalah apa nih yang dicoba gitu. Judul buku apa nih yang perlu dicoba pertama kali supaya gue punya kecenderungan untuk menyukai genre ini. Nah, itu ada di jawabannya di video yang ini. Kemudian berikutnya pertanyaan lainnya adalah tentang kutipan dari buku yang masih terngiang sampai sekarang saking sukanya. Terus punya fiction character crush gak sih Kak? Soalnya kepo kan bacaannya Kak Aya tuh kebanyakan mystery thriller yang kayaknya tuh serius terus dan karakter atau tokohnya tuh gak bisa di-crushin. Ya, ini lucu-lucu pertanyaannya. Kutipan dari buku yang masih terngiang. Agak susah ya. Quotes-quotes yang gue suka gak bisa disebutin secara pasti kalimatnya karena gak segitu apalnya. Tapi yang paling gue ingat adalah quotes atau kutipan dari bukunya Mark Manson yang The Subtle Art of Not Giving AF. Di situ dia bilang, pilihlah, pick your battle that take you to your goal gitu. Jadi intinya pilihlah pertarungan dalam artian konflik atau masalah yang memang akan membawamu selangkah lebih maju dalam mencapai tujuan hidupmu gitu. Itu yang paling gue inget. Jadi sampai sekarang gue masih mencoba menerapkan hal itu gitu ya. Kalau ngadepin masalah, pikir lagi apakah masalah ini tuh worth it untuk dihadapi dan apakah masalah ini ketika sudah diselesaikan akan membawa gue selangkah lebih maju dalam mencapai goals tertentu. Itu sih. Sama apa lagi ya? Udah ya kayaknya itu aja yang kayaknya agak filosofis dan ada maknanya gitu quotesnya. Kemudian karakter atau tokoh fiksi yang aku suka dan pengen dijadiin gebetan alias crush. Iya ya, jarang ada karakter fiksi thriller yang kayaknya worth it gitu jadiin crush. Tapi sebenarnya banyak. Salah satunya gue juga pernah sharing tokoh cowok di The Death of Mrs. Westaway. Salah satu dari Westaway bersaudara. Namanya siapa? Edward kah? Ya, salah satu dari mereka itu gue suka sama karismanya. Jadi ada tampang-tampang kayak bad boy gitu kalau dari deskripsi atau narasinya ya. Sama satu lagi adalah Topher yang ada di novel One by One-nya Ruth Ware. Itu juga ada punya karisma kayak bad boy gitu. Ya ampun, udah berumur tapi masih suka sama bad boy. Ya, itu dua tokoh itu kayaknya yang kebayang sama gue ya untuk dijadiin crush. Oh, satu lagi, sebenarnya ini berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya tentang semesta di cerita fantasi ya, tapi yang ini pertanyaannya dari seluruh buku yang pernah Kak Aya baca, kira-kira Kak Aya pengen masuk ke dunia cerita yang mana terus kenapa? Nah, ini gue baru kepikiran gitu. Dan jawabannya adalah gue pengen masuk ke semestanya di novel Under the Whispering Door yang ditulis oleh TJ Klune. Gue pengen jadi salah satu yang bisa tinggal di Charon's Crossing Tea Shop bareng sama Hugo, May, Apollo dan kakeknya Hugo, Nelson. Kayaknya menyenangkan gitu tinggal di situ dengan kekonyolan tingkah lakunya mereka masing-masing. Nah, itu jawabannya ya. Karena ini udah 2 kali 30 menit, rekamannya 2 kali 30 menit, nggak tahu nih video jadinya berapa menit ya. Gue mau menjawab pertanyaan pamungkas
yang bertanya, setelah tercapai 50.000 subscriber apa target selanjutnya kayak? Wow, pertanyaannya dalam ya. Bikin merenung juga gitu. Iya ya, apa lagi yang dicapai ya? Sejujurnya gue pribadi nggak nyangka bisa nyampe ke angka 50 subscriber karena di tahun-tahun ketika pandemi, tahun kedua atau tahun ketiga pandemi tuh gue sempet down, sempet ngerasa kayaknya aduh udah capek banget nih bikin konten-konten perbukuan gitu ya. Jenuh juga, tapi terus kemudian gue tetap ngelakuinnya karena pertama mungkin karena udah kebiasaan juga bikin video setiap minggu gitu ya, seperti yang tadi gue sampaikan, habitnya atau jadwalnya tuh udah kebentuk gitu, setiap minggu tuh seperti itu, jadi kebiasaan tetap gue lakuin. Sempat kepikiran juga untuk mencari jenis pekerjaan yang lain, tapi ternyata sampai juga gitu di titik ini. Gue gak nyangka banget bisa sampai di titik 50.000 subscriber. Jadi kalau ditanya what's next, kayaknya kalau ngejar angka gak akan pernah berhenti gitu ya. Kalau misalnya jawab, oh nextnya gue pengen 100.000 gitu ya. Tapi kayaknya kalau cuma ngejar angka gak bakalan terpuaskan. Jadi untuk goals berikutnya atau tujuan berikutnya lebih pengen memperbaiki kualitas video ya. Karena yang membuat gue tetap melakukan ini adalah tadi, karena seneng bikin videonya. Jadi kedepannya tujuannya atau goalsnya adalah pengen bikin video yang bener-bener gue tuh proud gitu. Bener-bener gue bangga sama hasilnya. Gue pengen semakin memperbaiki kualitas videonya, baik dari segi penyampaian kontennya, dari segi angle pengambilan gambarnya gitu kan. Masih pengen belajar itu lebih banyak lagi. Jadi ya itu, semoga terlaksana ya dan terwujud, dimana gue pada akhirnya bisa menghasilkan video-video yang bisa dibilang berkualitas dan gue ngerasa puas banget sama hasilnya. Doakan proses pembelajaran itu bisa dijalani dan juga tercapai. Dan tentu saja itu semua tidak akan terwujud tanpa dukungan teman-teman yang selalu nontonin tiap kali gue ngupload video, ngasih feedback, ngasih masukan, ngasih saran. Itu semua pada akhirnya akan gue pakai untuk membuat konten yang atau video yang lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi makasih banyak teman-teman yang udah subscribe ya. Video Q&A-nya sampai di sini dulu. Selamat untuk 2 orang tadi yang udah gue sebutin pemenang giveaway-nya, akan gue email. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, share ke lebih banyak orang supaya makin banyak yang tertarik untuk membaca buku. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. See ya!